Bertempat di kantor Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Panwascam Kesambi menggelar kegiatan rapat koordinasi. Kegiatan rapat koordinasi ini sebagai bagian dari pembekalan dan penambahan wawasan terkait tugas dan fungsi dari Paswat dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hadir dalam kesempatan ini Ketua Panwascam Kesambi, Sunarto SHMH, para PKD yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu di kelurahan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi pada hari ini Sabtu tanggal 9 Desember 2023. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat koordinasi pengawasan masa kampanye pemilu 2024 tingkat Panwaslu Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Pasal 280 ayat 1 ayat 2 sampai 281 itu lengkap semua, bahkan ASN, TNI, Polri, kepala desa, kemudian BPD tahu kan BPD desa ada BPD. Mohon maaf, ke depan bukannya ini bukan masalah KPPS atau mungkin KPPS, tapi kita yang paling ini dan diserang kita karena kita mengawasi. Tadi sesuai dengan pasal 3 jadi kita tolonglah jadi seperti itu. Jadi saya berharap seperti itu. Jadi tidak untuk PKD saja, tapi seluruh anggota Panwascam Kesambi sangat pandai di bidang yang itu semua. Nanti barangkali lebih lengkap mungkin di HP2HM dan ini sengketanya seperti apa dan apa nanti ditanyakan dalam tanya jawab. Untuk itu dengan dibukanya dengan ini saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rapat koordinasi sambil menunggu dari Bawaslu Kota Cirebon barangkali hadir, saya mendahului karena waktu. Dengan ini saya mengucapkan dibuka. Terima kasih. Ini sudah datang pematerinya. Ini pemateri yang sangat luar biasa. Rekan-rekannya Pak Ketua. Semoga dari apa yang disampaikan oleh pemateri disimak dengan hikmat dan penuh dengan keyakinan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa biyadi khulatilat adrini ya Rasulullah. Hasbunallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat
Ketua Panwascam Kecamatan Kesambi, Bapak Dr. Kandidat Sunarto SIM. Amin. Yang saya hormati para komisaris dan para PKD Kecamatan Kesambi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berkat rahmat dan juga karunia-Nya, kemudian kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam acara rapat koordinasi PKD ya, Pak Ketua. Jadi masa kampanye pemilu 2024. Rekan-rekan dari PKD ini sudah tahu hanya untuk merefleksi. Jadi semua ilmu itu harus direfleksi, karena kalau misalkan ilmu kita tidak refleksi, percuma ya. Oke, ini nama udah jelas ya. Nama saya, pangkat juga, jabatan Kesatuan Pendidikan Polri, saya dari Secata, Sebab Polri, terakhir Stupa. Alhamdulillah mengikuti jejaknya Pak Ketua Panwascam menjadi perwira. Ini atas bimbingan beliau juga. Terima kasih Pak Ketua Panwascam. Kemudian untuk pendidikan umumnya saya di S1 hukumnya di Untak Cirebon, kemudian S2 hukum Untak Jakarta dengan Pak Ketua Panwascam, itu seangkatan dengan Pak Dr. Didik juga. Saya jadi pengajar juga Bu. Jadi saya di S1-nya di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, dosen dari 2011. Alhamdulillah udah dosen tetap. Sekarang jabatan akademik saya udah lektor. Kemudian di paskanya saya di Unisula juga, di Unisula Semarang. Paskanya S2 Magister Hukum. Pemilu. Jadi pemilu sekarang ini kita memang agak ini juga, kalau misalkan di sisi keamanan, saya lihat dari kacamata keamanan dan ketertiban ya. Dari sisi keamanan Kamtibmas untuk pemilu sekarang ini memang dari sedang memang kita sudah standby di titik-titik yang sudah ditentukan. Jadi mulai dari pasukan Brimob kita sudah sudah ready, sudah standby. Jadi apabila terjadi sesuatu kita sudah tinggal geser di mana tempat terjadi keributan ataupun kericuhan. Jadi kita sudah ready untuk keamanan kedepan. Insya Allah kita amankan pemilu 2024 ini dengan situasi yang kondusif, tertib, dan yang jelas jujur dan adil. Nah, ini ada potensi-potensi kerawanan. Apalagi sekarang di sini ada masa kampanye, ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada potensi kerawanan pada masa kampanye. Apalagi sekarang kita sedang menjalani masa kampanye. Ada namanya potensi gangguan, ada namanya ambang gangguan, kemudian ada namanya gangguan nyata. Ini harus sebagai pengawas kelurahan, desa, ataupun misalkan sebagai petugas harus tahu apa sih potensi gangguan pada saat masa kampanye, kerawanannya apa. Terutama yang pertama itu fanatisme atau simpatisan terhadap calon, pasangan calon dan parpol yang terlalu berlebihan. Karena kita tahu sendiri ya, karena kenapa fanatisme ini kita harus awasi terus. Karena fanatisme simpatisan ini dia tidak mengenal apakah itu sesuai dengan aturan atau enggak. Karena dia sudah didoktrin gimana caranya dia harus memenangkan kemenangan ini, pemilu ini, gimana pun caranya. Akhirnya muncullah namanya fanatisme dan simpatisan yang terlalu berlebihan. Nah, itu kita harus awasi dari sekarang. Kita perhatikan, kita amati. Kalau memang seperti yang sudah disampaikan ada fanatisme berlebihan, kemudian ada indikasi kepada pelanggaran tindak pidana pemilu, jangan sungkan-sungkan, langsung segera laporkan. Nah, kemudian ambang gangguannya apa? Setelah itu ada konvoi massa. Nah, ini sini yang harus diperhatikan, ada konvoi massa. Kemudian gangguan nyatanya apa? Bentrok massa. Ini kalau yang kita khawatirkan ini, yang selalu kita khawatirkan terjadi setelah adanya fanatisme yang berlebihan, kemudian adanya konvoi massa, ujung-ujungnya gangguan nyatanya itu bentrok massa. Ini yang kita harus waspadai. Kemudian
Di potensi gangguan ini ada namanya pengangguran, Ibu ya, ada radikalisme, ada intoleransi, ada kekerabatan, perbedaan pandangan politik. Nah, di sini ambang gangguannya apa? Konsentrasi massa, ada berita hoax, rute pawai, tempat orasi, ini semua ambang gangguan yang harus diwaspadai oleh para pengawas. Nah, gangguan nyatanya selain bentrok massa ada perkelahian, penganiayaan, pengerusakan, mendiskreditkan salah satu paslon, ujaran kebencian atau hate speech, kemudian kampanye di luar jadwal. Ini semua ujung-ujungnya nanti di gangguan nyata. Nah, ada tindakan kepolisian yang memang ini harus dicegah sedemikian rupa apabila sudah terjadi ini. Pertama, kita akan melakukan penyuluhan. Kalau ini tindakan dari kepolisian ya. Kemudian pengamanan, pengawalan seperti itu Jawali. Kemudian Gakum, ya ini Gakum yang memang kita sudah ada sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ada 3 lembaga yang memang berkaitan dengan sentra Gakumdu ini, yaitu dari Bawaslu, dari Kejaksaan dan dari Kepolisian. Nah, jadi pada saat ada pelanggaran apapun kita bisa melaporkan melalui Panwascam, kemudian ke Gakumdu, nanti diterima oleh Bawaslu. Kemudian nanti kita seenggaknya ada gelar perkara. Kalau misalkan gelar perkara ini ternyata memang masuk unsur kepada tindak pidana pelanggaran pemilu, kemudian kita akan langsung lanjut prosesnya. Prosesnya tidak jauh beda dengan proses tindak pidana umum. Ya, karena yang membedakannya mungkin dari pasal-pasal yang diterapkan oleh unsur-unsur yang ada di tindak pidana pelanggaran pemilu. Jadi nyata ini. Jadi bisa Bapak Ibu juga pahami dan seenggaknya ada gambaran agar tidak terjadi gangguan nyata. Lanjut, Mas. Kemudian pengetahuan tentang cara berlalu, penggunaan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau misalkan terjadinya jalan yang rusak, kapasitas jalan kecil, kondisi kendaraan tidak layak, dan alam, misalkan ada hujan deras dan sebagainya. Gangguan nyatanya pasti adanya kemacetan, pelanggaran lalu lintas, akhirnya sampai terjadi laka lantas. Nah, ini juga sama kerawanan pada masa kampanye. Nah, ini pengetahuan supaya seenggaknya minimal pengawas itu paham. Oh ya, seperti ini nih gangguan-gangguan pada masa kampanye. Masa kerawanan pada masa kampanye ini, ambang gangguan. Nah, gangguan nyatanya adanya money politik. Jelas ini ada pelanggaran tindak pidana pelanggaran pemilu, kan campaign atau kampanye hitam, membawa anak di bawah umur ke tempat kampanye, merusak atau menghilangkan APK. Nah, ini semua gangguan nyata yang bisa jelas-jelas ini ada pelanggaran dalam tindak pidana pelanggaran pemilu, kan. Nah, kemudian tindakan kami sebagai aparat penegak hukum atau aparat kepolisian melakukan penyuluhan, patroli dan gakum apabila memang sudah ada unsur-unsur yang terpenuhi dalam tindak pidana pelanggaran pemilu. Itu dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum tahap kampanye. Ini yang sering terjadi di masa kampanye. Ini jenis pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di masa kampanye. Laporan dana kampanye tidak benar ada di pasal 496 peserta pemilu, pasal 497 setiap orangnya. Kacau, halangi, ganggu kampanye, pasal. Jangan sampai ada tim kampanye mengikut sertakan TNI, Polri, Kades, perangkat desa, BPD. Itu jelas pasalnya itu 493 Junto 280 ayat 3. Dan jelas tuh. Jadi kalau misalnya ada kemudian terindikasi ada patut diduga, udah langsung aja laporkan gitu. Nggak usah sungkan-sungkan lagi. Kemudian melanggar larangan kampanye. Jelas di situ pasal 521 Junto 280 ayat 1. Pelaksana atau peserta kampanye mengakibatkan gangguan di tingkat desa atau kelurahan. Ya, ini jadi akibatnya ada gangguan lah gitu kan, mengakibatkan gangguan pada saat pelaksanaannya. Jelas pasalnya. Kemudian money politik. Jelas pasal 523 ayat 1 Junto 20 ayat 1. Nah, di sini sudah seenggaknya mungkin walaupun Bapak Ibu sudah tahu, seenggaknya kembali lagi saya sampaikan kita merefleksi.
Seenggaknya ini tahap kampanye ini pasal-pasal yang sering dilanggar itu seperti ini. Biasanya jenis pelanggarannya ini. Gangguan dari kerawanan kampanye, pendistribusian logistik, nanti ada hitung pada saat pemungutan suara, hitung suara sampai masa tenang. Ini semua ada Pak, jadi mulai potensi gangguan, ambang gangguan ada di masa kampanye. Jadi hanya saya menyampaikan pada saat masa kampanye saja Pak. Dana pelanggaran pemilu ya pada masa tenang, masih masuk money politiknya, menggunakan hasil survei, pengawas pemilu tidak lanjuti temuan atau laporan. Nah lanjut Mas. Kemudian potensi gangguan pada masa pungut dan hitung ya, lanjut. Nah ini jenis pelanggarannya pada tahap pungut dan hitung suara, menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suara. Nah ini banyak nih. Ini yang harus dipahami dan seenggaknya harus dimengerti oleh pengawas-pengawas kelurahan desa. Nah ujung-ujungnya nanti di sentra Gakumdu yang tadi saya sampaikan. Jadi sudah paham ya kaitan dengan Bawaslu, Polri, Kejaksaan pasal 1 untuk pusat Gakumdunya, koordinator dengan ini kalau di luar negeri ya Kemenlu, kemudian untuk menyamakan pemahaman pola penanganan kita juga tak bersalah atau presumption of innocence, legalitas. Jadi asasnya sama seperti tindak pidana umum. Prinsipnya kebenaran, cepat, sederhana, biaya murah dan tidak memihak. Ini pelanggaran sampai tingkat ke pengadilan juga sama seperti ini. Ya, lanjut. Nah, ini kedudukan dan pembentukannya mungkin ini bisa dibaca lah. Lanjut, ya. Struktur organisasi Gakumdu juga bisa dibaca dari pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai luar negeri. Ya, lanjut, Mas. Anggota Gakumdu juga sudah tahu semua dari pusat, provinsi, kabupaten. Ya, lanjut, Mas. Nah, ini penanganan tindak pidana pembunuhan pada Gakumdu. Ini mungkin sudah paham semua Bapak Ibu ya. Dari mulai syarat formil, material, tetap seperti tindak pidana umum harus ada syarat formil dan material pada saat kita melakukan pelaporan. Klarifikasi dari mulai pelapornya siapa, diperiksa, diminta keterangan, saksinya siapa. Di tindak pidana pelanggaran pemilu juga bisa diterapkan keadilan restoratif. Ini sebagai pengetahuan juga Pak ya, supaya tahu juga di luar tindak pidana pelanggaran pemilu, kalau misalkan di tindak pidana umum, sekarang ini sedang digalakannya namanya RJ, Restoratif Justice. Dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan, sampai nanti tingkat peradilan. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dari para PKD bersama narasumber Ibda Dr. Asep Heriawan, SHMH. Mengambil orang yang mengerti tentang hukum, tentang kepemiluan, kemudian juga dia udah hafal Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, kemudian juga pasal-pasal yang lainnya. Saya berharap para PKD, para unsur-unsur kita supaya bisa menerapkan di lapangan nanti. Jadi seperti itu. Dan juga tentang pencegahan, kemudian juga ada sengketa, penyelesaian sengketanya sudah akan ditangani oleh Pordi masing-masing yang sedang berada di sini. Seperti Weli, sebagai HP2HM, kemudian juga penyelesaian sengketa ada Mas Rizky, di sini adalah komisioner adil, dan sebagai sekretariatnya juga kalau ada administrasinya sudah ada Pak Agus sebagai terkait untuk menyampaikan nanti pergi surat-suratnya bila terjadi hal yang dia inginkan. Saya rasa seperti itu. Oke, Bu Eli. Jadi kami sudah melaksanakan rakor, baik rapat koordinasi ataupun rapat teknis terkait bagaimana pencegahan pada masa kampanye ini, dan alhamdulillah teman-teman PKD utamanya dan juga kami jajaran Panwaslu itu sudah paham yang tentunya berkaitan dengan bagaimana tahapan masa kampanye ini bisa berjalan dengan baik dan itu sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesami, Kota Cirebon, tim liputan melaporkan.